bahwa yang membantu Palestina hari ini dia berada di jalur yang benar dalam sejarah kekuatan umat. Yang meninggalkan Palestina hari ini nggak mau membantu, walaupun negara sunnah sekalipun, mereka berada di jalur yang salah total. Kita maaf cakap katakan bahwa negara-negara muslimin ahlu sunnah yang tidak membantu Palestina hari ini berada di jalur yang salah, dan mereka menjadi para pengkhianat nantinya. Kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina 'adzaban nar. In uridu illa al-islaha mastata'tu wa ma taufiqi illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau sekalian, kepada para sahabat, para tabi'in, tabi'in tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Alhamdulillah, yang kami muliakan kepada seluruh pengurus Masjid Babut Taqwa Batoh, pada masyarakat, pada Kukesi dan perangkat desa semuanya, yang kami muliakan pada seluruh pengurus Safari Subuh Arafah, Ustaz Jul dan seluruh perangkatnya, dan yang kami muliakan kepada seluruh para jamaah sekalian, Bapak Ibu, dan abang-abang, kakak-kakak, adik-adik, saudara-saudaraku seiman dan seakidah semuanya, yang insyaallah selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dalam kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, dan dalam pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Di sini bertulis durasi 20 menit. Ya, ini terus terang saya katakan durasi 20 menit, jadi mohon dihitung dari sekarang. Ya, ini nggak ada dibilang khutbah Jumat, tapi pokoknya durasi 20 menit. Jadi jangan meleset kita, sesuai dengan perintah. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, siapa saja yang hari ini hidup tidak memikirkan tentang apa yang terjadi dengan saudara kita di Gaza, dia tidak sedang hidup hari ini. Siapa yang hari ini hammuhu, siapa yang hari ini keluh kesahnya, tidak merasakan berkeluh dan berkesah dengan apa yang terjadi dengan saudara kita di Palestina, mungkin kita belum memiliki hati. Siapa yang hari ini tidak memikirkan sejenak tentang masa depan daripada Islam kita, masa depan daripada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mungkin pikirannya tidak sehat. Kita berada di titik yang semua kita memikirkan tentang masa depan Islam. Apa yang terjadi hari ini di Gaza sudah 300 hari lebih. Saudara kita di Gaza bertempur. Mereka melawan Zionis Israel. Mereka melawan kekuatan besar, kekuatan militer Barat, yang merupakan pemilik peradaban hari ini. Mereka sedang bertempur melawan kekuatan yang luar biasa besar, dengan keimanan yang mereka miliki. Kita ingin memahami pada pertemuan kali ini sebenarnya kita berada di titik mana. Kita, koordinat kita ini hari ini berada di titik mana. Kita tidak ingin mengukur diri kita selaku umat Nabi di Aceh saja. Kita tidak bisa mengukur diri kita sebagai umat Islam Indonesia saja. Tapi kita ingin memahami kita selaku umat Islam yang berada dan hidup hari ini di dunia Allah ini, di bumi Allah ini, yang semua kita bersatu seluruh dunia. Jadi titik koordinat umat Islam ini berada di mana hari ini?
Ya, GPS kita itu berada di mana? GPS perlu zaman, perlu tempat, lokasi kita menentukan titik koordinat kita. Maka umat Nabi SAW hari ini berada di titik koordinat mana ini? Ada sebahagian orang dengan terjadi perang di Gaza hari ini, semakin hari ya, harapannya semakin hilang, merasa umat Nabi sudah semakin terpuruk pada saat mereka melihat saudara-saudara kita di Gaza, di Palestina ya, tidak ada yang membantu mereka pada saat titik yang sangat nadir sekali dalam hidup mereka ya. Terjadi peperangan di mana tidak ada air yang boleh masuk, tidak ada obat yang boleh masuk, tidak ada makanan yang boleh masuk, semua bentuk pertolongan itu tidak datang kepada mereka ya. Sedangkan bertubi-tubi malapetaka bom yang terjadi terus melanda mereka, kelaparan terus melanda lebih ya yang pernah kita bayangkan di dalam kehidupan kita di abad ini. Merasa bahwa sudah kita dalam kondisi yang sangat nadir sekali. Titik umat Nabi, orang-orang Arab diam ya, diam tidak bersuara. Pada saat negara luar bersuara, justru orang Arab diam ya. Itu justru adalah tetangga mereka. Ada orang yang semakin hari semakin rasanya harapan semakin sulit dan susah. Maka ada sebahagian orang banyak yang diantara kita yang mulai berpikir tentang masalah akhir zaman. Ini dunia akan berakhir, zaman akan berakhir, sudah datang Al-Mahdi, sudah datang ini itu ya, tanda-tanda ini akan hancur sudah dunia ini. Ini adalah orang-orang yang semakin hari semakin kehilangan harapan kehidupan yang lebih baik di dunia ini ke depan. Mereka berpikir bahwa sudah kiamat akan segera dekat, tanda-tanda sudah semakin terlihat. Tapi kalau kita melihat, ada di sana juga orang-orang yang sebaliknya, semakin hari mereka semakin optimis bahwa umat Nabi semakin ditolong oleh Allah, bahwa kekuatan besar peradaban barat yang anti terhadap ketuhanan ya, yang kita tahu yang otoriter dan mereka zalim dalam kehidupan ini sudah nampak boroknya dan semakin tergoyang dan mereka semakin rapuh. Semakin hari semakin umat Islam, umat Nabi justru sedang berada di titik yang sangat menggembirakan. Kok bisa begitu? Nah, inilah perlu kita melihat pada titik koordinat kita berada di mana. Nah, kita ingin membaca sedikit sejarah. Karena sebenarnya yang terjadi dengan umat Nabi menurut para ilmuwan sejarawan kita, bahwa sejarah itu punya gerakannya, punya geraknya. Membaca sejarah itu seperti kita membaca grafik di bursa efek. Ya, grafik di bursa efek. Apabila terjadi turun naik di depan mata kita, itu nggak bisa dibaca untuk turun naik satu hari sebelum dan hari ini, tapi dia dibaca dalam ekstensi waktu yang lama, yang panjang. Ini trennya kemana ini ya, trennya semakin menaik, meningkat, atau trennya semakin turun dalam satu dekade misalkan, ataupun dalam setengah abad. Kalau membaca sejarah itu adalah membaca satu abad, 2 abad, 3 abad, bukan membaca satu hari, 1 bulan, 1 tahun. Untuk kita mengetahui bagaimana perkembangan dan bagaimana sejarah Islam ini sedang berjalan seperti apa. Orang di bursa efek juga seperti itu, melihat titik koordinat grafik itu ya, turun naiknya seperti apa. Tidak bisa dipungkiri ya, kalau misalkan grafik bursa efek itu turun naik terus terjadi. Turun naik terus terjadi dalam satu hari, dalam satu pekan terus naik. Seperti orang juga melihat bagaimana tren daripada harga emas, turun naik, turun naik, turun naik, turun naik. Apakah saat turun mencemaskan sekali, saat naik menggembirakan sekali? Tidak. Tapi yang dilihat oleh itu adalah ini dalam setahun harga emas seperti apa, dalam 2 tahun, 10 tahun seperti apa harga emas. Mereka bisa memprediksikan apa yang akan terjadi ke depan. Nah, sejarah umat Nabi juga seperti itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mari saya mengajak kita melihat kepada ya, ketika sejarah Islam ini dimulai di awal, ketika datangnya Rasulullah SAW. Dalam satu dekade, 20, dalam beberapa dekade, yaitu 20 tahun, 30 tahun masa Nabi SAW, itu kita katakan bahwa dalam jangka waktu
hidup Nabi 23 tahun lebih, dari sejak lahir Nabi SAW sampai beliau wafat. Itu kita katakan sejarah Islam itu menanjak meroket, atau sejarah Islam itu dari Nabi lahir turun ke bawah. Ya. Kita katakan bahwa sejarah Islam pada hidup Nabi itu sampai beliau wafat itu meningkat, menanjak, trennya meroket dalam hanya 23 tahun. Tapi apakah tidak terjadi apa-apa? Terjadi apa-apa banyak, ya. Ketika beliau berada di Mekah, ya, bagaimana kita lihat trennya semakin hari semakin menurun rasanya. Semakin sampai beliau harus berhijrah ke Madinah. Pada saat terusir dari Mekah bersama dengan para sahabat, saat beliau terusir kita lihat bahwa trennya turun. Gimana masa depan Islam pada saat itu? Ya. Tapi ternyata setelah itu beliau hijrah ke Madinah, semakin hari ya, terjadinya perang Badar misalkan. Terjadi perang Badar, baru 2 tahun Nabi hijrah di Madinah terjadi perang Badar. Perang Badar itu menang. Hanya 300 pasukan melawan 1000 lebih pasukan. 300 pasukan Islam melawan 3000 lebih dari 1000 lebih daripada pasukan musyrikin. Menang. Ya, menang. Dalam hanya waktu 2 tahun setelah Nabi hijrah, kita lihat bahwa titiknya naik, meningkat, melonjak tinggi. Ya. Tiba-tiba di Madinah itu terjadi. Kemudian ketika perang Uhud kalah, turun. Ya. Kalah dalam perang Uhud, turun, ya. Kemudian dalam perang koalisi, perang Ahzab, menang lagi, naik lagi, ya. Kemudian akhirnya Fathu Mekah, menang lagi, ya, naik lagi. Mekah akhirnya ditaklukkan, naik lagi trennya, ya, titiknya. Saudaraku yang dimuliakan Allah. Dan kemudian terus menanjak tinggi, meroket. Ketika masa Khulafaur Rasyidin, ya, begitu juga masa Abu Bakar terjadi apa? Masa Abu Bakar setelah wafat Nabi itu banyak orang murtad. Ya, orang murtad lagi naik turun. Kok bergelombang ramainya orang murtad setelah wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita khawatir tentang pada saat itu para sahabat khawatir sekali. Ini gimana orang-orang murtad ini? Gimana dengan orang-orang yang enggak mau bayar zakat lagi ini, ya? Apa yang akan terjadi? Kita perangi mereka atau seperti apa? Abu Bakar mengambil keputusan bahwa perangi mereka, karena mereka adalah orang yang akan menghancurkan Islam dan ini akan berbahaya bagi umat ke depan. Diperangi oleh Abu Bakar. Ada Musailamah Al-Kadzab, itu perang yang dahsyat sekali. Ya, yang terjadi setelah wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baru Abu Bakar berkuasa, sudah terjadi perang besar, banyak orang yang murtad. Jadi selama ini yang masa Nabi yang kita lihat tren naik itu apa? Turun lagi. Perang itu terjadi, menang, naik lagi. Ya. Kemudian masa Umar bin Khattab radhiyallahu an, ya. Masa Umar bin Khattab radhiyallahu an, ya. Persia yang merupakan kekuatan besar umat Islam, umat non muslim pada saat itu, musyrikin, kita lihat bahwa berhasil ditaklukkan oleh kaum muslimin. Sejarah Persia yang sudah berkuasa di dunia 1000 tahun. Sasanik itu adalah peradaban Sasanik Persia itu telah berkuasa, lamanya mereka berkuasa itu 1000 tahun di dunia pada saat itu. Tapi berakhir dengan tiba-tiba di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, tidak ada lagi sejarahnya sampai hari ini. Hilang, lenyap. Dalam waktu yang cepat sekali mereka lenyap. Romawi juga begitu. Ya, Romawi juga begitu. Ditaklukkan oleh umat Islam, lenyap, hilang. Ya. Lenyap, hilang dengan cepat sekali. Ini berbeda dengan umat Islam yang mereka ditaklukkan dan kalah. Ini saya lihat bahwa kita belajar bahwa peradaban musyrikin Sasanik itu seperti peradaban Persia sudah 1000 tahun, tapi kok bisa runtuh dalam waktu yang cepat sekali, hilang gitu. Peradaban Romawi juga mereka hilang dan muncul lagi 2 abad yang lalu. Kalau boleh kita katakan peradaban Barat itu adalah merupakan
menghidupkan kembali peradaban Romawi dulu, ya. Tapi dengan cepat mereka bisa ditaklukkan dan mereka lenyap. Sedangkan Islam yang dimulai sejak masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian terjadi titik nadir dalam sejarah Islam itu turun dengan cepat itu pada masa perang Tatar, perang orang Mongol yang menyerang Islam di Baghdad. Hancurnya kota Baghdad yang merupakan pusat peradaban Islam pada saat itu. Banyaknya saudara kita muslimin yang pada saat itu akhirnya banyak yang syahid, lebih besar jumlah mereka yang syahid yang kita dengar pada hari ini banyak sekali, sampai-sampai ada para ulama yang mengatakan bahwa Islam telah akan bergulung tikar, Islam sudah tidak ada lagi. Saking dahsyatnya Baghdad yang merupakan pusat peradaban itu justru berhasil ditaklukkan oleh orang Mongol tersebut. Bayangkan itu. Tapi ternyata Islam tidak rapuh seperti rapuhnya Sasanik dulu, Persia, begitu juga Romawi. Bertahannya dengan apa? Justru orang Mongol yang menyerang Islam, mereka banyak yang masuk Islam. Mereka pun akhirnya membuat dinasti Islam. Aneh. Ini orang yang masuk menyerang Islam, justru mereka berubah menjadi muslimin. Justru mereka akhirnya banyak membela umat Islam, berubah. Ini aneh. Berbeda dengan peradaban-peradaban yang sebelumnya, hilang, hancur, tidak ada yang membela mereka lagi. Tapi Islam tidak. Maka Islam ini turun, trennya naik. Setelah turun, trennya naik. Dan begitu yang terjadi selalu di dalam sejarah sampai hari ini. Ketika dinasti Utsmaniyah merupakan dinasti yang panjang masanya, ya, yang berhasil menyatukan umat Islam di seluruh dunia, yang kita tahu, akhirnya hancur di masa apa? Kita katakan berakhir di awal abad 20. Ya. 1920 lah kita katakan berakhirnya dinasti Utsmaniyah. Setelah mereka berhasil untuk menjaga kekuatan umat Islam berada di bawah payung Utsmaniyah sehingga mereka tidak dijajah oleh kekuatan luar, musuh-musuh Islam. Berakhir 1920. Kita dijajah oleh kekuatan asing. Nah, kalau boleh kita katakan kekuatan Romawi muncul, ya. Kekuatan barat yang membuat peradaban barat dari 2 abad yang lalu itu mereka menjajah kita. Kita di Aceh pun merasakan itu. Pada saat Kesultanan Aceh pun akhirnya bubar. Ya, tidak ada yang membackup kekuatan Islam di Aceh daripada Utsmaniyah. Dulu ada kekuatan politik besar. Ya. Akhirnya kekuatan politik atas nama Islam itu berakhir. Kita dijajah, kita merasakan itu. Kita hidup di masa penjajahan. Pada masa penjajahan itu, kalau boleh orang tua kita baca dalam sejarah, kalau boleh orang tua kita katakan kabeh katanya, ya. Islam di Nusantara sudah kocar-kacir. Oh, kita katakan bahwa di Jawa sudah mulai dikuasai oleh Belanda. Cuma di Aceh yang masih belum dikuasai. Ini Islam di Nusantara akan berakhir. Kalau masa itu banyak orang berpikir dunia akan dekat dengan kiamat. Selesai sudah Islam di sini. Padahal kekuatan Islam besar dulu. Sultan-sultan itu yang berkuasa di Jazirah Nusantara dulu sudah berakhir. Orang pada saat itu sudah berpikir bahwa tidak ada lagi kekuatan Islam. Tidak ada lagi kemungkinan Islam akan berjaya. Tapi ternyata apa yang terjadi? Terakhir perang kolonialisme itu akhirnya berakhir. Kekuatan Islam berubah. Ya, muncul negara-negara Islam nasionalis yang dirancang oleh negara-negara nasionalisme ini dirancang oleh imperialis dulu, kekuatan imperial, kekuatan kolonialis. Tapi umat-umat Islam begitu cepat bisa beradaptasi, membuat negara dalam negara-negara nasionalis, tapi mereka mengumpulkan kekuatan. Bisa hidup di negara nasionalis yang didesain oleh imperialisme dulu. Mereka bisa bertahan. Jadi bahasanya setelah imperialisme itu masa penjajahan berakhir, ya, mereka membuat model dunia baru dalam bentuk negara-negara. Kalau dulu kan daulah-daulah, sultan-sultan. Ya, ada sultan di Aceh, ada sultan di Jawa, banyak itu yang berkuasa. Setelah itu
terbentuklah negara-negara nasionalis. Di Arab juga seperti itu. Negara-negara yang kita hafal nama di Arab hari ini itu adalah hasil desain daripada Sykes-Picot. Itu yang didesain oleh orang-orang Barat, oleh kaum penjajah dulu. Nah, apakah desain negara yang dibuat untuk umat Islam seperti itu menjadikan umat Islam semakin tidak mampu bergerak? Ternyata tidak. Umat Islam dalam negara nasionalisme seperti ini, itu mereka mengumpulkan kekuatan, ya, mampu untuk survive setelah terjadinya masa penjajahan. Kita berada di masa setelah masa penjajahan. Tren Islam setelah masa penjajahan seperti apa? Apakah semakin hari semakin turun atau semakin hari menanjak dia? Jadi dibaca dalam satu abad ini, ya. Kita baca dalam abad 20 misalkan. Abad 20, saudaraku yang dimuliakan Allah, terjadi perang dunia pertama, perang dunia kedua. Bagaimana umat Islam setelah itu? Kita paham setelah tahun 67 misalkan. Tahun 67 pada saat Israel sudah mengumumkan negaranya pada 1948, ya. Setelah Indonesia merdeka 1945, 1948 Israel mengumumkan negara di Palestina setelah menguasai 20% daripada tanah Palestina atau 30% daripada tanah Palestina. Arab bergejolak, bersatu semuanya melawan kekuatan Israel yang di backup oleh kekuatan Barat. Orang Arab bersatu semua memerangi Israel. Jadi perjuangan terhadap membebaskan Palestina dari kekuatan asing itu sudah dimulai dari sebelum masa kita mulai, bukan sebelum masa Hamas, bukan Hamas ataupun bukan masa saat ini yang kita tahu, jauh sebelum itu sudah dimulai. Terjadilah perang yang luar biasa, orang Arab bersatu semua. Bayangkan itu. Walaupun mereka sudah dikotak-kotakkan dalam negara-negara, ada negara Irak, ada yang kita tahu, ada Mesir, ada Irak, ada Jordan, itu semua kotak-kotak negaranya. Tapi mereka berhasil menyatu untuk memerangi Israel. Tahun 1967 terjadi perang yang namanya dengan perang Sita Ayam, perang 6 hari. Dalam perang 6 hari kekuatan orang Arab, muslimin Arab itu menyatu untuk menyerang Israel, sebuah hal yang mengejutkan. Tapi terjadi di luar daripada dugaan. Saat bersatu orang Arab, orang muslimin Arab untuk membebaskan Palestina, terjadi di luar dugaan. Justru orang Arab, orang muslimin dari Arab itu kalah telak. Saat mereka bersatu padu untuk mengusir kekuatan ini, mereka kalah telak. Dari 20-30% Israel berkuasa di Palestina, justru mereka mengambil 70% gara-gara perang hanya dalam 6 hari. Ya, Quds berhasil, bagian timur berhasil mereka kuasai. Gaza mereka ambil pada saatnya belum. Sinai, bagian Mesir juga mereka ambil. Jadi kekuatan mereka semakin besar dalam 6 hari perang. Saat Arab bersatu justru kalah telak. Inilah yang disampaikan oleh para ulama ahli strategi Islam, bahwa saat kalahnya orang Arab, orang muslimin, kita katakan ini kekuatan muslim besar pada saat itu, kalah telak, kekuatan Islam abad 20 berada di titik yang rendah pada saat itu. Palestina berhasil mereka rebut, mereka ambil 80% tanah diambil sama mereka. Nah, setelah perang tersebut, ya, apa yang terjadi? Betul-betul ini di abad 20, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itu sengatan yang sangat dahsyat terhadap umat Islam seluruh dunia. Orang-orang Arab adalah perwakilan umat Islam di seluruh dunia. Ternyata itu berada kalah telak pada saat itu. Apa yang terjadi? Kekuatan besar pada saat itu ada dua, seperti masa Nabi dulu. Apa itu? Ada kekuatan Uni Soviet, ada kekuatan Amerika bersama dengan Eropa yang sedang berkuasa. Umat Islam justru berada di titik yang rendah sekali pada saat mereka sedang menjulang tinggi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, apa yang terjadi? Orang bicara tentang Islam sudah tidak mau bicara tentang Islam lagi.
Ya, orang di negeri kita di Indonesia ini bicara lebih banyak apa? Bicara tentang masalah komunis. Maka muncul kekuatan komunis besar. Kenapa kekuatan komunis besar pada saat itu PKI besar di Indonesia juga? Karena tren Islam sedang turun di seluruh dunia. Yang naik adalah justru kekuatan komunis Uni Soviet. Ya. Akhirnya umat Islam yang tidak memiliki ruh keislaman yang kuat karena sedang turun kita seluruh dunia, kita juga kena badainya. Ya, sampai usigli mentang teruk kekuatan komunis. Ya. Partai-partai komunis sampai teruk pelosok-pelosok nanya dan mereka kuat. Apa yang terjadi? Umat Islam sanggup tidak untuk memperbaiki diri pada saat anjlok seperti itu. Kita lihat kekuatan muslimin di Nusantara dengan pejuang-pejuang para pahlawan kita, kekuatan nasionalis dan kekuatan Islam menyatu mengusir kekuatan komunis, berhasil diusir. Islam dalam kondisi umat Islam yang terpuruk, mereka dengan cepat bisa beradaptasi, membangun kekuatan baru. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini uniknya Islam, dengan cepat bisa beradaptasi dengan kekuatan asing yang tidak sama dengan peradaban dan keimanan mereka. Maka dulu kita tahu bagaimana terjadi perang mengusir komunis dengan berbagai macam apa yang terjadi. Bapak Ibu yang lebih paham, lebih tahu sejarah tentang itu karena kami tidak hidup pada masa itu. Nah, setelah itu bagaimana Bapak Ibu yang dimuliakan Allah? Kita katakan kekuatan Islam kemudian semakin hari semakin terperbaiki. Pada saat 70-an, 80-an, Bapak Ibu yang hidup hari ini melihat bahwa mana lebih baik kondisi Islam, keislaman kita masa itu dengan masa saat ini? Saya tanya. Kesadaran orang terhadap Islam masa tahun 70-80 dulu dengan hari ini mana lebih baik? Perundang jadi saksi yang untuk membaca tren Islam, menjadi saksi bahwa hari ini jauh lebih baik. Ya, jauh lebih baik hari ini daripada masa dulu, masa 80-an, 70-an. Ya. Orang pakai jilbab hari ini besar-besar, ya. Kalau orang mau lihat nampak seperti apa, itu jarang sekali masa dulu. Ya, jarang sekali masa dulu. Bahkan maaf cakap ya, orang-orang yang kadang dia yang kita katakan orang dekat dengan Islam tapi cara berpakaiannya tidak Islami. Hari ini kalau dulu Bapak Ibu itu yang terkenal artis-artis, tapi hari ini bukan artis yang terkenal. Siapa? Ustadz-ustadz yang terkenal. Artis mau dapat duit banyak, dia harus dekat sama ustadz. Artis ditinggalkan hari ini, justru yang menjadi artis siapa? Para ustadz-ustadz. Enggak terbayangkan masa itu dulu, Bapak Ibu, enggak terbayangkan masa itu dulu. Dulu tahun 70-an orang pergi ke Amerika untuk mencari masjid, susahnya minta ampun. Tahun 80-an cari masjid susahnya minta ampun. Hari ini mau cari masjid, saya jadi saksi. Buka saja masjid near me, masjid yang dekat dengan saya, ditunjuk betapa banyak masjid setiap kota. Setiap kota, dari kota kecil sampai kota besar, masjid begitu banyak. Gereja yang berubah jadi masjid begitu banyak di Eropa, Amerika, Kanada dan yang lain. Australia juga. Jadi seluruh dunia tren Islam sedang apa ini? Ya, jangan lihat di Gaza dulu. Saya nggak kasih tahu di Gaza dulu. Lihat tren Islam seluruh dunia. Menanjak atau tidak? Kita di Indonesia juga. Setelah PKI, setelah ini semua, ya, setelah kita merasa terpuruk, hari ini kesadaran orang terhadap Islam semakin baik atau tidak? Kita harus lega mengatakan bahwa tren Islam, kesadaran terhadap Islam di negeri kita, bahkan seluruh dunia, itu semakin hari semakin baik. Menanjak terus, jauh berbeda. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, salah satu tren kita ini adalah sholat subuh berjamaah. Ini adalah lahir kenapa? Semangat keislaman sedang tumbuh baik. Bahasanya kalau bursa efeknya sehat, itu ekonomi apa kita buka, usaha apa aja kita buka, gimana? Maju. Maju. Tren ekonomi kita sedang menanjak naik, usaha apa aja maju. Buat usaha apa aja, ajak orang sholat
solat subuh berjamaah siap, oke. Nyumbang siap, oke. Ya. Atas nama agama. Hari ini orang hafal Quran, tren hafal Quran semakin luar biasa. Sekolah-sekolah kalau nggak bawa hafal Quran, nggak ada program hafal Quran, ditinggalkan. Padahal dulu masa kecil saya, orang masuk sekolah agama itu dicibir. Kepejut ndruk. Ya. Pesit tamang sekolah umum lah. Yang batat-batat animate baru pertama dalam pesantren. Pesantren ya, masa kecil saya itu dinilai sangat negatif. Orang belajar agama dinilai negatif. Hari ini berubah. Sekolah yang nggak buat masuk program agama ditinggalkan. Apa artinya ini? Karena tren keislaman naik. Buka program apa saja atas nama ada agamanya, ada Al-Qur'annya, ada hadis Nabi di situ, maka itu akan maju. Nyan kita nyosanyo berada di sini. Ya. Ustadz-ustadz bicara masalah Islam akan booming, akan diikuti orang. Artis-artis masih nggak mau nampak Islamnya, ditinggalkan. Artis-artis pakai jilbab besar-besar, artis hijrah mulai banyak sekali. Itu tren Islam sedang naik, Bapak Ibu. Nah, terjadi di Gaza pada saat Islam sedang naik ini. Yang terjadi di Gaza hari ini pada saat Islam sedang naik di seluruh dunia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Nah, apa yang terjadi dengan kondisi saudara kita di Gaza? Jangan baca dari sisi bahwa banyaknya para syuhada saja. Tapi kita sebutkan angka para syuhada kita di Gaza, di Palestina secara umum, bukan Gaza saja. Itu hari ini sampai 50.000 saudara kita di Gaza yang syahid. 50.000 lebih. Sedangkan mereka yang terluka-luka itu adalah sekitar 92.000, mendekati angka 100.000. Itu yang kena luka dan yang lainnya, tapi masih hidup. Berapa jumlah kerusakan di Gaza itu? Kerusakan di Gaza totali adalah hampir 80% lebih total rusak Gaza. Tidak ada ekonomi di Gaza, tidak ada pendidikan di Gaza, ya, tidak ada kesehatan, ambruk semuanya total. Tidak layak untuk tempat tinggal di Gaza. Kemudian lebih sedih lagi, tidak ada yang membantu di Gaza itu. Saya tidak ada yang membantu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Membantu apa artinya? Dalam artian membuka, enggak ada keinginan, tetapi bantuan tidak bisa disalurkan, tidak bisa dibantu walaupun bukan militer, tapi bantu dari sisi medis, bantu dari sisi makanan, sulit dan susah. Kita harus membaca kemana nih arahnya, apa yang akan terjadi. Jangan baca dari sisi itu. Baca apa yang terjadi dengan perang Gaza, apa yang merubah di dunia ini. Apa yang berubah di dunia ini. Nah, ini yang harus kita baca. Saat tren Islam sedang naik, apa yang mampu menjadikan tren Islam dunia turun atau tren Islam semakin naik. Nah, ini dia yang penting dibaca dalam melihat kepada perjalanan sejarah. Kita berada di mana? Jadi dengan terjadi di Gaza ini, semakin Islam terpuruk atau semakin Islam naik di seluruh dunia, bukan di Gaza. Jangan lihat korban di Gaza dulu, bukan mengecilkan orang itu, bukan. Pengaruhnya apa? Sekarang masalah Palestina itu masalah umat Islam atau masalah dunia? Masalah dunia. Sebelum perang Gaza ini, Israel sudah membuat normalisasi dengan negara-negara Arab yang otoriter. Mereka buat normalisasi. Kalau dulu banyak negara Arab tidak mengakui Israel, semakin bertambah banyak yang mengakui Israel, dan Israel buka hubungan diplomatik dan juga mau buka embasinya di negara-negara Arab. Hubungan ekonomi sudah sangat kuat sekali. Harapan rasanya Israel sudah bercokol kuat menguasai dunia Arab. Ya, urusan masalah Israel di Palestina itu adalah masalah apa? Itu masalah orang Islam sendiri. Masalah Israel di Palestina masalah siapa? Masalah orang Palestina. Banyak yang bilang begitu sudah.
Itu urusan orang Palestina, mau bebas tidak bebas urusan orang Palestina. Pada saat banyak negara-negara Arab sudah mulai hubungan kuat, pada saat Trump berkuasa kita tahu backup habis, banyak sudah normalisasi dengan Israel. Setelah terjadi perang Gaza, masalah Palestina bukan masalah orang Islam, tapi masalah dunia. Semua orang bicara masalah dunia, masalah tentang Palestina. Itu yang harus kita tahu. Kemudian setelah itu yang membela hari ini masalah Palestina, siapa yang membela? Orang Arab? No. Maaf cakap berapa? Ya. Pada saat orang di seluruh dunia keluar bicara masalah Palestina dan membela, hari ini orang Arab tidak demikian kan? Diam mereka karena kekuatan di sana, kekuatan otoriter di negara mereka. Tapi yang membela justru berasal dari Amerika, dari Eropa. Yang membelanya siapa? Anak-anak muda di Eropa dan di Amerika. Begitu juga di Kanada. Justru itu yang membela Palestina hari ini. Jadi dengan demikian pembelaan untuk Palestina, generasi ke depan mereka membela Palestina. Apa yang terjadi dengan Israel? Semakin hari Israel hari ini, sampai hari ini, detik ini, semakin hari Israel semakin kuat atau semakin rapuh dan semakin goyang? Semakin goyang. Palestina itu semakin hari semakin dibela atau semakin hari semakin orang tinggalkan permasalahannya? Semakin dibela. Israel semakin terpuruk. Orang benci terhadap Israel di mana-mana. Yang membenci siapa? Anak muda. Di Eropa bahkan, begitu juga di Indonesia. Alhamdulillah kita memiliki kondisi baik di Indonesia. Pemerintah kita terus terang membela Palestina, ya, dengan kekuatan politik yang dimiliki. Kita di Indonesia juga bebas bicara masalah Palestina seperti ini, tanpa harus kasih tahu pada bapak polisi. Alhamdulillah. Saya tinggal di negeri Arab, pakai ini saja itu ditangkap masuk penjara. Saya tinggal di negeri itu. Ini pakai saja ditangkap, apalagi ngajak ngomong ini di depan bapak-bapak. Sudah tidak ada lagi namanya nama Ustadz Amri kalau kita ngomong di sana setelah turun dari ini. Di negara itu saya tinggal, begitu kondisinya. Negara kita alhamdulillah, bersyukurlah. Bicara masalah silahkan. Di masjid ngomong nggak ada masalah. Ya, yang penting jaga persatuan, tumbuhkan ukhuwah yang baik. Kita berada di kondisi yang sangat luar biasa. Nah, kalau demikian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mari lihat setelah terjadi perang Gaza hari ini. Ya. Israel semakin rapuh, semakin goyang. Tidak ada yang membela Israel di dunia kecuali kekuatan-kekuatan yang dulu kita tahu, Amerika, Inggris, dan kekuatan daripada kekuatan-kekuatan yang kita tahu yang merupakan di Eropa. Mereka membela, betul-betul membela. Tapi pembelaan mereka makin hari bukan semakin membaik kondisi Israel, semakin rapuh. Apa yang terjadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah? Tidak ada lagi kapal luar yang masuk ke Israel. Kapal laut nggak ada yang masuk lagi ke Israel, nggak bisa masuk. Bayangkan ekonomi yang terjadi apa? Pekerja asing di Israel sudah tidak ada lagi. Yang dulu itu adalah pekerja asing dari Thailand, dari Asia banyak dibawa. Hari ini mereka semua pulang. Setelah ditangkap oleh pejuang Palestina, beberapa orang daripada mereka lari, semua mereka pulang. Sektor ekonomi mereka betul-betul lumpuh di Israel itu. Tidak ada investasi masuk Israel, tidak ada. Negara ini terbangun dengan kekuatan ekonomi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Yang terjadi apa? Kondisi banyak orang yang keluar dari Israel cukup banyak, lebih banyak yang keluar dari Israel kalau kita bandingkan dengan korban saudara kita di Gaza. Mana lebih banyak korban Gaza dengan orang Israel yang meninggalkan Israel. Lebih banyak orang meninggalkan Israel daripada korban saudara kita di Gaza. Apa artinya ini? Negara Israel adalah negara yang dibantu secara militer, ekonomi, dan juga nomor rukun ketiga negara Israel adalah banyaknya pendatang orang Yahudi masuk ke Israel setiap tahun. Makanya kekuatan orang Israel itu pada saat membuat pemukiman baru. Buat pemukiman baru, caplok tanah Palestina dicaplok setiap tahun, buat pemukiman baru. Kalau kita sekarang buat perumahan-perumahan baru. Sekali buat 1000 rumah. Kampung baru untuk orang Israel. Mereka ajak orang-orang Israel, orang-orang Yahudi dari negara-negara luar masuk ke situ.
Hari ini bukan itu yang terjadi. Rame-rame mereka keluar dari Israel dan gak mau balik lagi. Israel sedang betul-betul anjlok dan turun. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kekuatan Zionis hari ini betul-betul melemah. Orang gak respect dengan Israel sama sekali. Bahkan Mahkamah Internasional sudah mengatakan dengan tegas bahwa tidak ada hak orang Israel di tanah Palestina. Itu mengerikan sekali. Mengerikan apa? Luar biasa, nggak dibayangkan kekuatan internasional membela Palestina. Walaupun kita katakan bahwa dari pegah penabut, bukan itu masalahnya. Bahwa diakui nggak Israel nggak berhak di tanah Palestina, itu nggak terbayangkan sebelum perang Gaza, nggak terbayangkan. Jadi hari ini kalau kita ngomong Israel tidak ada hak di Gaza, betul, legal. Saya nggak akan ngomong bahwa saya ini teroris atau apa. Mahkamah Internasional yang ngomong itu, bukan saya. Tinggal kutip saja. Sudah legal kita ngomong seluruh dunia Israel tidak punya hak di Palestina. Kalau dulu nggak bisa ngomong itu. Sudah ada legalnya hari ini, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Nah, apalagi yang terjadi di Israel hari ini, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Hari ini kan sejak ketika perang Gaza, tentara-tentara itu yang dipakai itu tentara-tentara non-organik banyak. Tentara yang sebenarnya, yang tentara asli yang dilatih untuk berperang, tentara militer khusus mereka, itu tidak terpakai lagi. Kenapa nggak terpakai? Kekuatan mereka hancur di bidang ini. Jadi apa? Pakai yang non-organik. Yang sebenarnya mereka hari-hari pekerja biasa, tapi dimiliterkan, wajib militer. Bayangkan yang berperang di Gaza itu bukan ahli perang, bukan yang pintar perang. Tapi apa? Yang mereka sebenarnya dulu pernah ikut militer, sekarang dipakai. Padahal kerjanya hari-hari bukan di militer. Kekuatan militer yang second, yang nomor 2 yang dipakai hari ini. Setelah mereka dipekerjakan di Gaza, berperang di Gaza beberapa bulan, kemudian mereka diistirahatkan. Nah, yang diistirahatkan nggak mau perang lagi, nggak mau ikut perang lagi. Jadi ngambil kekuatan militer dari mana mereka? Dari kekuatan baru. Orang yang hantam pernah tambah militer orangnya. Demi apa? Kirim ke Gaza. Mereka mengambil kekuatan militer dari orang sipil biasa untuk masuk perang di Gaza. Nggak mau. Orang Israel nggak mau masuk militer untuk berperang di Gaza, nggak mau. Militer asli sudah hancur, tidak ada yang bisa dipakai. Pakai kekuatan militer yang tahap 2 yang merupakan lapis 2. Mereka setelah dipakai nggak mau balik perang lagi. Mereka harus ambil dari kekuatan militer dari rakyat biasa. Mereka tidak mau. Ada yang kelompok namanya Haridim, ya, Bapak Ibu harus tahu. Haridim ini adalah orang-orang ortodok Yahudi yang mereka diberikan secara undang-undang boleh tidak berkhidmah di militer. Negara Israel negara wajib militer, ya. Tapi Haridim ini itu mereka diampuni, boleh yang masuk kelompok ini enggak wajib militer, siapa saja. Hari ini dibuat undang-undang mereka dipaksa untuk wajib militer karena kekuatan militer mereka merosot dan tidak ada, berkurang terus. Jadi jangan ambil lihat berapa banyak tentara Israel yang terbunuh, Ustaz. Bukan di situ dilihat. Ya, bukan di situ dilihat. Dilihat dari sini nih. Mereka dipaksa untuk masuk militer tapi orang Haridim tidak mau. Kekuatan militer semakin melemah dan rapuh sekali. Dari mana kekuatan mereka ambil? Minta persenjataan lengkap dari Amerika. Itu kekuatan yang mereka berdayakan hari ini. Yang berperang tidak ada. Sedangkan pejuang Palestina semakin hari gimana? Semakin hari mereka semakin kuat. Dan perang hari ini bukan Gaza lagi melawan Israel. Lebanon lawan Israel, Iran sebentar lagi lawan Israel, dan pada saat setelah meninggalnya Ismail Haniyah kemarin, Iran telah mengumumkan perang dengan Israel. Tunggu saja tanggal mainnya. Jadi perang bukan Gaza lagi sekarang. Perang sudah mulai. Israel nggak mikir Gaza, tapi mikir apa? Sudah negara-negara di sekeliling kota Gaza itu, sekeliling Palestina. Jadi nggak bisa fokus sama Gaza lagi mereka, nggak bisa. Lebanon mereka fokus, Yaman mereka fokus, kemudian Iran juga mereka fokus. Jadi kekuatan mereka pada saat mereka melemah, kekuatan musuh semakin banyak. Apa artinya ini?
Sekarang ada yang nanya sama saya, Ustaz, itu kan orang Syiah, Ustaz. Itu kan orang Syiah. Pu betul yan. Awak Syiah ngawal Israel kan taboon yan. Saya harus sampaikan kepada Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, bukan dengan ilmu saya, tapi dengan apa yang disampaikan para ilmuwan hari ini, dan juga apa yang disampaikan oleh para analis strategi dunia hari ini yang merupakan orang Muslim. Apa yang disampaikan? Bahwa yang membantu Palestina hari ini dia berada di jalur yang benar dalam sejarah kekuatan umat. Yang meninggalkan Palestina hari ini nggak mau membantu, walaupun negara sunnah sekalipun, mereka berada di jalur yang salah total. Kita maaf cakap katakan bahwa negara-negara muslimin ahlu sunnah yang tidak membantu Palestina hari ini berada di jalur yang salah, dan mereka menjadi para pengkhianat nantinya dalam sejarah. Akan disebutkan mereka para pengkhianat. Maka sayang, seribu sayang, justru yang membela hari ini negara-negara yang punya kekuatan Syiah. Saya nggak mengatakan bahwa Syiah itu benar, Syiah itu lebih baik daripada Ahlussunnah, bukan. Orang negara yang kekuatan Syiah hari ini justru mereka yang membela Palestina terus terang, membela secara militer hari ini. Sedangkan negara-negara Ahlussunnah yang ada di Arab dan yang lain, justru mereka diam hari ini, mereka berada di jalur yang salah hari ini. Itu bukan kata-kata saya, kata-kata para analis yang kita menjadi saksi hari ini. Kita hidup di masa itu. Kaitannya melihatnya sehingga punya Palestina ini adalah akan menang, insya Allah terus menang, karena tren Islam sedang naik di dunia. Semakin hari mereka semakin baik, Israel semakin hari semakin rapuh, musuhnya semakin banyak, menunjukkan bahwa lenyapnya Israel semakin dekat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita sedang berada dalam kabar gembira yang baik ke depan. Jadi saudara kita di Gaza hari ini, mereka sebenarnya bukan menginginkan, jangan kita pikir bahwa kapan selesai perang mereka bisa makan, minum, dan sholat seperti kita. Bukan itu yang mereka nantikan. Kalau berakhir perang saja, itu kecil. Tapi yang mereka nantikan lebih daripada itu, hancurnya Israel dengan sendirinya. Itu yang sedang mereka nanti hari ini, dan itu semakin nampak ke depan. Pada saat hari ini, pada detik ini, bahwa damai sudah jauh sekali. Ya, tidak ada damai hari ini, ataupun akan ada terjadinya gencatan senjata, tidak ada hari setelah apa yang terjadi kemarin itu, meninggalnya Ismail Haniyah. Tidak ada kata berhenti gencatan senjata, tidak ada itu. Yang ada adalah melebarnya perang. Cuma sebesar apa yang akan terjadi, ini yang sedang kita nantikan. Bapak Ibu bangun tidur hari ini, tidur lagi, bangun tidur, sedang menantikan kita berapa besar perang yang akan terjadi sekarang. Bukan berhenti perang, nggak ada berhenti perang hari ini nih. Semakin besar. Nah, kekuatan Israel semakin membaik atau semakin memburuk? Kekuatan Palestina semakin membaik atau semakin memburuk? Nah, ini yang terjadi. Ada harapan besar yang lebih baik ke depan, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Saya akan sampaikan ini kenapa? Supaya kita paham apa yang terjadi. Baik, ya Allah, habis kita nyuhan. Enggak. Apalagi sekarang udah mulai banyak Mahdi sudah datang, dunia akan hancur yang lain. Hai. Memangnya Mahdi itu lahir itu biak gerawai dari Pakistan, dari India, hana membuk tak apa tiba-tiba aja ke Mahdi, piuh ke dia. Mahdi itu enggak seperti itu. Tapi Mahdi itu lahir daripada kekuatan besar yang terus membuat strategi, mengatur umat yang lain. Dari situ akan muncul Mahdi. Bukan daripada mimpi. Hari ini ada yang ngomong masalah Mahdi, ada mimpinya. Di mana dia lahir? Ide di Pakistan, di India, yang tengah duduk tiba-tiba udip kayaknya ngajak ke Mahdi. No way. Tidak ada Mahdi seperti itu. Tidak ada Islam terbangun dan yang membela Islam itu dari tidur. Nabi saja nggak membela Islam sambil berdoa. Nabi membela Islam dengan cara apa? Lihat bagaimana hidup Nabi. Emangnya Mahdi yang datang lebih baik daripada Nabi? Jangan kita dikibulin. Ya, ada informasi banyak tentang Mahdi hari ini. Bicara tentang Mahdi bahwa ya bukan, tidak lahir dari situ. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Maka di akhir daripada ini, Bapak Ibu, yang terjadi di Gaza itu, bayangkan sudah 300 hari kita melihat mukjizat luar biasa. Saudara kita itu berperang dari bawah tanah, Bapak Ibu.
Bayangkan bagaimana mereka menyimpan senjata di Gaza. Sampai hari ini, kemarin itu masih mereka meluncurkan 20 roket ke mana? Ke Israel. Kekuatan mereka tidak melemah. Mereka makan apa di bawah tanah itu? Berapa ribu orang di bawah tanah? Makan apa? Pada saat orang di atas air dan makanan sulit, mereka di bawah yang berperang makan apa? Bagaimana cara mereka menyimpan makanan? Militer seperti apa? Dan tidak bisa dimasuki sama sekali ke dalam tanah itu. Seperti apa jaringan bunker yang mereka buat, gua-gua yang mereka buat. Ini adalah mukjizat militer, strategi yang sangat jitu yang akan dipelajari oleh ilmu militer baru setelah perang Gaza. Bagaimana tidak berakhlaknya orang Israel, dan lihat kebalikannya bagaimana berakhlaknya pejuang Palestina. Mereka makan di rumah ketika mereka berperang, ada ambil sedikit makanan tersisa di puing-puing rumah, mereka tulis, kami mohon maaf ada memakan sisa makanan di rumah ini, maafkan kami karena kami lapar. Mereka membebaskan sandera, sandera itu disimpan di mana? Mereka sandera hari ini hidup, mereka saya sulit hidup, tapi sandera itu hidup ketika mereka keluar justru berterima kasih kepada pejuang Palestina. Bukan kepada pemerintah mereka. Akhlak pejuang Palestina itu dibangun dengan akhlak yang totali Islam mereka nampakkan, sedangkan Israel kehilangan akhlak mereka. Mengebom rumah sakit, tempat ibadah dan yang lain, itu yang semua tidak ada akhlak dalam perang dunia. Akhlak Israel anjlok, akhlak muslimin Palestina pejuangnya semakin meningkat dan naik, kita nampakkan. Beda jauh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ya. Jadi inilah kondisi kita. Maka hari ini siapa yang enggak membela saudara kita di Palestina dengan doa, dengan harapan baik, bahkan dengan kalau dituntut kepada kita nanti untuk membela secara langsung saudara kita dengan bantuan, maka wajib kita membantu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita hidup di sejarah yang seperti ini. Insyaallah nasrun minallah wa fathun qarib. Insyaallah muslimin di Indonesia adalah orang yang sangat membantu Palestina, dan insyaallah kita akan melihat ke depan dengan doa kita selalu, insyaallah saudara kita di Gaza akan menang. Amin ya rabbal alamin. Palestina akan menang insyaallah taala. Fathun minallah wa nasrun qarib. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.